Tanggal 21 Juni tahun 2022, pihak Taiwan setuju untuk A. melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT per bulan menjadi 20.000 NT per bulan. Di mana kita tahu bersama terkait gaji tadi sejak tahun 2017 tidak pernah Taiwan menaikkan gaji untuk pekerja sektor domestik. Jadi selisihnya per bulan menjadi mendapat penambahan 3.000. Jadi kalau dikonversi ke rupiah selama 3 tahun kontrak kerja PMI sektor domestik Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 54 juta rupiah. Kedua, Taiwan setuju dihapusnya komponen biaya agency fee sebesar 60.000 NT atau setara dengan 32 juta. Jadi fee agency tidak lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan. Yang saya katakan tadi, beban ini menjadi beban PMI sudah berlangsung sejak tahun 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita. Ini keberhasilan diplomasi kita dengan pihak Taiwan. Dan apa yang saya lakukan, apa yang BP2MI lakukan, jelas ini semata-mata demi dignity dan harga diri negara kita, untuk Indonesia, dan untuk nasib dan masa depan pekerja migran Indonesia. 3. Mengacu pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka dengan ini, dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas 2 hal yang kita tuntut tersebut, maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali tanpa mengacu pada peraturan BP2MI nomor 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan sesuai dengan surat Dirjen Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor B-3 garis miring 2698 garis miring PK.02.03 garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tentang kesepakatan pasca pertemuan Joint Task Force atau GTF IETO TETO yang disampaikan kepada Kepala BP2MI tertanggal 5 Juli 2022. Jadi BP2MI menerima surat dari Kemnaker dengan nomor yang saya sebutkan tadi tertanggal 5 Juli. Jadi Kemnaker pun setuju bahwa dengan adanya keputusan Taiwan yang akhirnya mau mengikuti apa yang selama ini dituntut oleh BP2MI atas 2 hal tadi, akhirnya Kemnaker juga dalam suratnya tersebut setuju agar khusus untuk Taiwan, Perbadan 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan untuk sektor domestik tidak diberlakukan. Itu artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat, ya, di mana secara statistik tahun 2020 ada 4.706 CPMI, kemudian 2021 ada 735 CPMI, dan 2022 ada 9.978 CPMI, total 15.419 CPMI sektor domestik Taiwan sudah bisa melakukan proses untuk selanjutnya ditempatkan di negara Taiwan. Tentu teknisnya adalah setelah pernyataan konferensi pers ini, BP2MI dan seluruh jajaran hingga di level bawah UPT akan mempersiapkan apa yang menjadi tugas dan kewenangan. Tapi persoalan nanti di TETO, kan proporsinya ke TETO, ya, visa, leges dan sebagainya, tentu itu menjadi urusan TETO. Apakah TETO sudah siap atau tidak, ya. 4. Dengan dimulainya kembali penempatan PMI sektor domestik ke Taiwan, maka otomatis tidak boleh ada lagi pembebanan biaya, pungutan lain-lain kepada PMI di luar yang menjadi tanggung jawab PMI.
Jadi ada beban PMI pasti ya, tapi tidak boleh ada pungutan di luar yang menjadi beban PMI. Sehingga kelima, apabila kemudian hari ditemukan ada P3MI, sekali lagi, apabila kemudian hari ditemukan ada P3MI melakukan pelanggaran dengan melakukan pembebanan biaya atau pungutan di luar yang menjadi beban PMI atau overcharging, maka BP2MI dengan tegas sesuai kewenangannya akan merekomendasikan agar P3MI tersebut diberikan sanksi sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Bahkan kita tidak segan untuk merekomendasikan pencabutan izin kepada P3MI tersebut.